masalah yang Tuhan izinkan, tetap kita bisa melewatinya. Tapi apakah kita cukup tahu bahwa masalah ada dan Tuhan memberikan kekuatan buat kita melewati ini? Saya akan membacakan ya bahwa masalah yang Tuhan izinkan ada itu, sebenarnya kita harus bertanya juga, kenapa masalah ini terjadi dan kenapa Tuhan izinkan ada masalah dalam kehidupan kita, dan bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu. Jadi kita tahu, Mama tahu, kita ngalamin semua masalah yang kita lewatin, kita hadapin, campur tangan Tuhan nyata. Tapi kita juga harus tahu kenapa masalah terjadi, kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, dan bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu. Nah, itu yang Tuhan mau kita memahami itu. Nah, kalau kita lihat masalah itu bisa terjadi karena ketidaktaatan. Kalau kita baca ya di Alkitab itu yang kita contoh kisahnya si Yunus. Mama tahu ya kisah si Yunus ya, di Yunus pasal 1 ya. Yunus Tuhan suruh untuk apa? Kemana? Ke Niniwe. Ya, tetapi ya dogal si Yunus ini, ya takang, dia nggak mau Tuhan perintahkan ke Niniwe. Ya, kalau kita lihat di situ kita baca dia malah pergi kemana? Ke Tarsis. Lalu dia cari kapal yang menuju Tarsis. Akhirnya apa? Tuhan kasih apa? Karena dia nggak tahu. Ada badai, ya kan? Sehingga dia akhirnya dibuang di laut, masuk ke mulut ikan. Nah, artinya Yunus menghadapi suatu masalah karena apa? Tidak taat. Nah, jadi yang pertama yang kita harus tahu, masalah bisa terjadi ketika ada ketidaktaatan. Ya, ketika ada ketidaktaatan itu bisa terjadi masalah. Yang kedua, masalah juga bisa terjadi karena ketaatan kita. Aneh ya. Yang satu ketidaktaatan, satu ketaatan. Kita bingung ya, kenapa? Masalah bisa terjadi ketika kita taat. Kelihatannya kan nggak harus begitu. Kalau saya taat harusnya aman-aman aja dong, normal-normal aja dong hidup saya. Nah, saya teringat di Matius ya, Matius pasal 14 ketika Yesus setelah memberi makan 5.000 orang ya, terus Yesus suruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang sana ya, naik perahu duluan, dan orang-orang yang kumpul itu disuruhnya pulang, dan Yesus mau berdoa di atas bukit. Tapi ketika dia selesai, dia lihatlah di seberang sana murid-muridnya yang tunduk taat perintah Yesus terombang-ambing, pada itu ada angin sakal, dikatakan Alkitab katakan. Jadi murid-murid taat aja hadapi masalah. Nah, jadi kedua kita sambungkan adalah masalah bisa terjadi ketika kita taat, pun bisa terjadi masalah, apalagi tidak taat ya. Nah, kita berpikir gini, sebagai orang Kristen, kalau kita sudah setia sama Tuhan, rajin beribadah ya kan, rajin berdoa, melakukan kehendak Tuhan, seolah kita orang Kristen akan dilindungi, tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi pergumulan, ternyata salah. Kita bisa lihat murid-murid Kristus disuruh sama Yesus pergi duluan ke perahu, tapi dia menghadapi angin sakal atau ambang-ambing. Orang Kristen ya, ketika dia setia taat kepada Tuhan, Tuhan juga bisa izinkan ada penderitaan dan pergumulan dalam hidupnya. Kita nggak bisa bilang, oh kita bebas, pasti Tuhan bebaskan dari masalah. Bukan. Kekristenan bukan berarti kita bebas tanpa masalah, tanpa penderitaan. Kita setia, Tuhan izinkan ada pergumulan, ada penderitaan. Tetapi ingat janjinya Tuhan apa? Dia Tuhan yang setia, memelihara dan menyertai dan memberikan kekuatan. Jadi kalau Mama setia mengiring Tuhan dari masa kecil sampai hari ini tua, ada berbagai penderitaan, ada berbagai permasalahan dari Mama Daud sampai hari ini. Padahal Mama setia. Firman Tuhan katakan, masalah bisa terjadi ketika kita taat. Mama setia, Mama taat, tapi Tuhan izinkan ada penderitaan dan permasalahan. Artinya orang Kristen bukannya bebas dari masalah, tetapi masalah boleh ada, penderitaan boleh hadir, tapi Tuhan juga memberikan kekuatan buat Mama
Ya, kalau mama hari ini ada dalam kelemahan fisik, ada permasalahan sakit penyakit, Tuhan izinkan. Tapi ingat janji Tuhan, Dia Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan mata. Kuncinya tetap setia dan tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Nah, yang pertama, masalah itu terjadi karena ketidaktaatan, masalah itu terjadi karena ketaatan kita. Yang ketiga, masalah itu bisa terjadi karena kebodohan kita. Jugul, bandelnya kita. Bisa terjadi masalah. Saya ambil contoh dalam kisah pasal Rasul 27. Saat itu Rasul Paulus ada dalam suatu tawanan, dia ditahan. Lalu akan dibawa ke Italia. Ya. Kapal yang dia tumpangin ini singgah di beberapa tempat. Pada saat perjalanan Rasul Paulus ini, dia berdoa puasa. Tuhan sampaikan pesan buat Paulus untuk sampaikan kepada perwira yang memimpin perjalanan ini. Dia bilang kan pada perwira ini, jangan lanjutkan perjalanan itu karena akan ada badai nanti. Tetapi perwira ini jugul nih, dia tetap melanjutkan dan disuruh jurumuninya nih berangkat langsung perjalanan itu. Padahal Rasulullah diingatkan, jangan, nanti kita akan terancam. Bukan hanya kapal ini, nyawa, jiwa akan terancam. Tapi enggak diterge, terus dia jalani. Dan akhirnya apa? Mereka menghadapi badai saat itu keadaan. Nah, apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Seringkali ya kita sudah diingatin, jangan makan makanan yang berkolesterol, jangan makan makanan seafood, babi, apa segala. Kita merasa nanti gampang, masih muda, ya kan, masih panjang perjalanan. Begitu sakit, baru doa kita isinya minta Tuhan sembuhkan. Yang salah siapanya? Tuhannya apa kitanya? Kan manusianya, kebodohan kita. Udah dibilangin atur keuangan yang baik, manajemen keuangannya yang baik, tetapi pakai kartu kredit terus. Begitu hutang terlilit, ada debt collector, minta Tuhan untuk tolong selamatin. Ini kan gak fair ya. Hutang semakin besar, lalu kita lari ke Tuhan minta tolong Tuhan bebasin. Ini gak bijak. Jadi permasalahan baik itu sakit penyakit bisa terjadi juga oleh karena kecerobohan kita, kebodohan kita. Makan suka-suka kita, sembarangan, begitu sakit kita minta tolong Tuhan. Jadi masalah bisa terjadi karena kebodohan kita. Masalah bisa terjadi karena ketidaktaatan kita. Dan masalah bisa terjadi karena ketaatan kita. Nah, itu penyebab kenapa masalah terjadi. Yang kedua yang kita harus tahu, kenapa sih pada saat seperti mama sekarang hari ini nih, mama taat dari kecil ya, mengikut Tuhan, setia. Kenapa ya Tuhan izinkan ada sakit? Kenapa sih ada penderitaan di semasa hidup saya dari muda? Masalah sih hadapin terus. Walaupun memang Tuhan berikan kekuatan, tapi mama juga harus tahu kenapa Tuhan izinkan masalah itu ada dalam kehidupan kita. Kita harus tahu ada apa, kenapa. Nah, kita akan lihat di dalam Mazmur 107 ya, 107 ayat 25 sampai 29 ya. Mazmur 107 25, dan baca deh, Bang. Kita baca dulu aja ya. Mazmur 107 ayat 25 sampai 29 apa dikatakan di sini? Maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudranya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ayat 28 ini kuncinya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkanlah mereka dari kecemasan mereka.
Nah, jadi yang saya mau sampaikan, kenapa Tuhan izinkan ya masa itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya, udah setia mengiring Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan itu ada? Ya, di sini kita katakan bahwa masalah Tuhan izinkan ada itu terjadi, itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk memanggil kita. Kenapa salah satu cara Tuhan memanggil kita? Seringkali ya, tadi 3:28, ketika mereka ada dalam kesesakan, mereka berseru-seru. Cenderung manusia, kalau dalam kondisi semuanya ada, uang banyak, kemampuan ada, ketika sakit masih mengandalkan apa? Masih mengandalkan uangnya, masih mengandalkan kemampuannya, masih mengandalkan kekuatannya. Jadi ketika ada masalah terjadi, sakit penyakit, itu juga merupakan salah satu Tuhan untuk memanggil kita supaya kita hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang kita, kepintaran kita, kekuatan kita. Jadi kalau hari ini Mama ada dalam seperti ini, Tuhan izinkan. Salah satu cara Tuhan untuk Tuhan memanggil Mama untuk semakin dekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dokter itu cuman sarana yang Tuhan bisa pakai untuk menyembuhkan lewat obat-obatannya. Tetapi yang Tuhan mau, ketika ada masalah, salah satu cara Tuhan memanggil Mama untuk dekat intim kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada lagi itu lagi. Jadi kalau diizinkan ada masalah, salah satu cara Tuhan memanggil kita untuk kembali berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan ada masalah dalam kehidupan kita terjadi? Yakobus 1 ayat yang ke-12 itu dikatakan bahwa masalah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita merupakan salah satu ya cara Tuhan juga untuk menguji kita sebagai anak-anaknya. Ya, kalau yang pertama, cara Tuhan untuk memanggil kita, untuk kita kembali kepada Tuhan dan intim dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, untuk menguji kita sebagai anak Tuhan. Nah, kalau contoh gini, saya kasih ilustrasi. Kalau aku bilang, apakah kunci ini terbuat dari emas? Pasti nggak ada yang percaya. Kenapa? Tanda-tanda kunci ini seperti emas nggak ada buktinya. Tapi kalau saya bilang, kalau jam saya ini terbuat dari emas, orang bisa ya, bisa tidak. Oh, ada kuningnya, bisa jadi emas. Tapi untuk lebih pastinya bagaimana? Diuji jam ini emas atau tidak. Kalau saya bilang jam ini anti pecah kacanya, bagaimana membuktikannya? Diuji, dibanting pecah nggak? Kalau nggak pecah, benar jam ini benar-benar anti pecah. Begitupun kita anak-anak Tuhan. Kenapa masalah Tuhan izinkan terjadi? Itu merupakan cara Tuhan menguji anak-anak Tuhan. Bagaimana kesetiaan kita, anak-anak Tuhan, ketika ada masalah. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap punya pengharapan pada Tuhan? Apakah kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, yang memberikan kekuatan buat kita? Jadi kalau Mama hari ini ada dalam kondisi masalah sakit penyakit yang Tuhan izinkan, itu adalah bentuk ujian untuk membuktikan bahwa Mama adalah anak Tuhan yang setia dan tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun lemah, walaupun sakit, tapi Mama tetap punya pengharapan. Mama tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup Mama. Ada anak Tuhan ketika ada masalah sakit penyakit, nggak sembuh-sembuh, dia lari tinggalkan Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Karena apa? Putus harapan. Lalu dia lari kemana? Lari ke dukun, lari ke orang pinter. Tapi kita lihat, Tuhan juga bisa menguji kesetiaan anak-anaknya lewat masalah. Ya, kalau tadi yang pertama Tuhan izinkan lewat apa? Dengan cara memanggil kita untuk kita dekat, intim dengan
Nah, yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya, Mazmur 107 ayat 29-31, sambungan yang tadi ya, yang Rasul Paulus ketika dia berangkat ke kota Italia, itu merupakan cara Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya. Ya. Jadi masalah Tuhan izinkan ada dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya, salah satu cara Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya. Kenapa? Salah satu cara Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya, Tuhan izinkan ada masalah. Karena lewat masalah kita bisa melihat, kalau kita sebutkan bahwa dia Yesus sang penyembuh itu, yang kita sering dengar bahwa Yesus sang penyembuh itu, maka kalau Tuhan izinkan ada sakit, disitulah cara Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya. Engkau harus mengalami proses ini. Kalau engkau mengatakan Yesus sang penyembuh, engkau harus menghadapi keadaan ini dulu. Tuhan izinkan. Nanti engkau akan melihat bagaimana Yesus sang penyembuh itu akan menyembuhkan engkau. Kalau kita bilang Yesus adalah sumber berkat itu, maka kita harus siap-siap lewati proses permasalahan ekonomi kita. Dibuatnya ekonomi kita hancur-hancuran, lalu kita tetap berpegang teguh, tetap berharap, baru kita lihat Yesus sang sumber berkat itu memberikan pemulihan. Nah, jadi kalau mama hari ini ada dalam keadaan lemah, sakit yang menghadapi ini, lalu mama katakan, Yesus percaya dia sang penyembuh, amin, ya. Lihat, Tuhan izinkan ada sakit penyakit, tapi Tuhan mau menyatakan mukjizatnya lewat kesembuhan. Lewat apa? Lewat tangan dokter. Lewat apa? Lewat obat-obatan. Lewat apa? Orang-orang yang datang mendoakan mama. Itulah cara Tuhan menyatakan mukjizatnya lewat hidup mama. Ya, 3 hal tadi, kenapa Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup kita? Pertama, untuk cara Tuhan memanggil kita, untuk kita mengandalkan Dia. Bukan mengandalkan uang kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kemampuan kita, tapi mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Itulah cara Tuhan memanggil kita. Jangan pakai otakmu, jangan pakai uangmu kau andalkan. Seolah lewat uang yang kamu punya, kamu bisa berobat ke rumah sakit yang paling mahal, bisa cari dokter yang paling top. No, yang Tuhan mau, cari Tuhan dan andalkan Tuhan. Yang kedua tadi, bahwa cara Tuhan untuk menguji kita kalau diizinkan ada masalah. Tuhan mau menguji kita, kualitas anak Tuhan ini seperti apa. Kalau ada dalam keadaan nyaman, tenang, happy, sangat gampang mengucapkan puji Tuhan, haleluya. Tapi dalam keadaan susah, menderita sakit, masih bisa nggak keluar ucapan puji Tuhan, haleluya? Belum tentu kan? Nah, Tuhan menguji lewat masalah, keadaan sakit penyakit. Ternyata mama tetap setia dan tetap percaya dia Tuhan yang senantiasa menyertai hidup mama. Itu yang Tuhan mau. Percaya, pegang dia. Ya, seperti lagu tadi, ikon Yesus dodong aku. Hanya Yesus yang menjadi teman satu-satunya. Baik susah dan senang, dia satu-satunya. Ya, yang ketiga tadi dikatakan cara Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya. Kalau kita bilang Yesus sang penyembuh, sekarang kita ada dalam kondisi lemah, ada dalam kondisi sakit, kita akan membuktikan inilah cara Tuhan mau menyatakan kemuliaan dan mukjizatnya lewat hidup mama. Diizinkan ada sakit, diizinkan ada penderitaan, tapi Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat mukjizat kesembuhannya. Ya, nah sekarang bagaimana sikap kita pada saat kita menghadapi ada masalah itu? Itu kuncinya. Karena kita tahu kenapa ada masalah, kenapa Tuhan izinkan. Yang ketiga yang kita harus tahu, bagaimana sikap kita, bagaimana mama menghadapi sakit ini saat ini, bagaimana sikap hati mama yang mama harus lakukan. Ya, di dalam Kisah 127 ayat 22 tadi dikatakan, kita baca ayat ke-22-nya, dikatakan demikian, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan Kisah Rasul, Kisah Rasul. Tetapi sekarang juga dalam kesyukuran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Ya, jadi yang mau disampaikan adalah apa?
dalam keadaan ada permasalahan yang kita hadapi, yang mama hadapi, yang diperlukan apa sikap hati kita? Tabahkan hati kita, tetap sabar. Ya, tabahkan hati kita. Kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus tabah? Kalau mama uring-uringan, ngedumel, ngeluh, marah-marah, ngoceh-ngoceh, aduh dokter begini, waduh perawat begini, aduh makanan yang nggak enak, aduh begini, terus komplain terus isinya selama masa sakit. Sembuh nggak sakitnya? Enggak. Tapi firman Tuhan apa? Tabahkan hati kita. Artinya apa? Dengan tabahkan hati kita, hati yang tenang, maka hanya satu yang kita minta, untuk tetap mama bisa berharap hanya kepada Tuhan. Kalau mama perhatiin kan semuanya ada kurangnya, pasti ngeluh, pasti ngoceh, makanannya nggak enak, dokternya nggak datang-datang, susternya kadang nggak agak galak juga, nggak ada yang sempurna. Tapi yang Tuhan mau apa? Tabahkan hati. Pada saat mama tenang, hati mama tenang, mama yang satu bersabar kepada Tuhan. Disitulah Tuhan hadir memberikan kekuatan. Karena dengan hati yang tenang, itu akan jauh lebih efektif dibandingkan hati kita gusar, hati kita ngeluh, ngoceh, nggak akan mendatangkan kesembuhan. Tapi kalau hati yang tenang, kita akan bisa melihat secara jernih bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mama. Yang kedua, sikap hati yang kedua, dikatakan ayat yang ke-25. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti dinyatakan kepadaku. Nah, yang kedua artinya hadapi dengan penuh percaya kepada Tuhan. Kalau yang pertama tabah, hati kedua percaya pada Tuhan, itu sikap hati kita. Bukan kita ngelihat, wah dokternya hebat nih, wah obatnya bagus. Yang Tuhan mau siapa nih? Percaya kepada Tuhan. Percaya lewat proses yang dilakukan hari ini, Tuhan bekerja. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan izinkan ada penderitaan lewat masalah sakit penyakit. Tuhan juga mau menyatakan kemuliaannya lewat mukjizat kesembuhannya. Jadi tabahkan hati kita dan percayalah hanya kepada Dia Tuhan yang memelihara hidup. Kita Filipi katakan, serahkanlah segala khawatir kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidup. Jadi diperlukan sikap percaya. Kalau mama hari ini ya tidak memiliki rasa percaya kepada Tuhan, lalu percaya kepada siapa? Lalu berharap kepada siapa? Manusia bisa mengecewakan. Buktinya kita berharap pada dokter, udah kita kenal nih anaknya nih, ternyata apa? Bisa mengecewakan kita juga, datang-datang tidak. Janganlah kita berharap kepada manusia. Yang mau Tuhan lewat, katakan lewat firman, serahkanlah, percayalah kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara hidup kita. Dia juga yang akan memelihara hidup mama. Ya, jadi kalau hari ini kita sudah tahu kenapa sih masalah terjadi, karena ketidaktaatan, karena ketaatan juga bisa jadi masalah, karena kebodohan kita juga bisa terjadi masalah. Ya, kenapa Tuhan izinkan masalah ada dalam hidup kita? Itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memanggil kita, untuk kita kembali dekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ya, dan salah satu cara Tuhan menguji kita, kesetiaan kita, masih nggak kita anak-anak Tuhan yang punya pengharapan kepada Dia. Oke? Dan yang ketiga tadi katakan salah satu cara Tuhan yang mau menyatakan mukjizat untuk membuktikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita kalau masalah itu ada. Oke? Kita tutup dengan doa. Kita nyanyikan lagu tadi ya, ikon Yesus dodonganku, karena Dia memang hanya Yesus satu-satunya yang menjadi pendamping kita, teman kita di dalam segala keberadaan hidup kita, baik susah, baik senang, sedih, ceria, apapun keadaan kita.
Yesusku dongaku. Ya, kita mainkan pujian ini. Ikon Yesus dodongaku, sahalaku liludo. Ikon Yesus dodongaku, sahalaku liludo. Rabon Yesus doyan monang, talungu suinaro, nama